Sementara itu, Darlene memutuskan untuk pergi dari apartemen yang Elliot berikan untuknya. Sebelum ia pergi, ia meninggalkan foto keluarga mereka di kamar apartemen milik Elliot. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot yang memulai kembali aktivitasnya sebagai karyawan di perusahaan Evil Corp. Saat sedang menunggu lift bersama Angela, Elliot tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari Darlene yang menyuruhnya untuk segera menemuinya di bawah karena ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Elliot pun mengiyakan hal tersebut dan segera pergi dari lift setelah pintu lift terbuka. Sementara Angela dibiarkan begitu saja, bahkan ketika Angela mengajaknya makan siang bersama. Lalu Elliot dengan segera pergi ke ruang kerjanya, di mana di sana rekan kerjanya telah menunggu kedatangan Elliot untuk menceritakan pengalaman anehnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa Elliot adalah orang yang sangat kaku. Ia tak mendengarkan cerita temannya. Bahkan ia menyuruh temannya untuk berhenti berceloteh dengan cerita-cerita absurdnya. Temannya pun terdiam dan Elliot langsung melakukan pekerjaannya. Tetapi saat ia akan login ke dalam akun Evil Corp miliknya, tiba-tiba ia tak bisa mengakses komputer tersebut. Akhirnya ia pun menelpon customer service untuk memintanya agar memulihkan akun miliknya. Dan lalu sesaat, Elliot menerima email yang memintanya untuk mengubah kata sandi akun Evil Corp miliknya. Setelah menerima email tersebut, Elliot langsung khawatir tentang peretasan pengirimannya. Ia pun dengan segera meminjam komputer milik temannya untuk memantau pergerakan Dark Army dan Tyrell. Dan benar saja, pada pukul 6.07 pagi tadi, Dark Army telah berusaha menjalankan tahap 2 mereka. Lalu tiba-tiba temannya yang bernama Samar mengatakan jika Bobby dari divisi SDM datang membawa petugas keamanan, yang menandakan salah satu pegawai akan dipecat. Kekhawatiran Elliot pun semakin menjadi-jadi. Ia langsung mencoba bersembunyi agar tak segera dikeluarkan dari gedung. Dengan meminta bantuan Samar, Elliot berhasil mengecoh petugas keamanan Evil Corp yang terus melakukan pencarian. Saat sedang berusaha kabur, Elliot tiba-tiba teringat tentang Darlene yang pasti mengikutinya. Ya, bukan mengikuti Elliot tetapi mengikuti Mr. Robot. Ia pun langsung menelpon Darlene untuk bertanya tentang hal tersebut. Tetapi Darlene mengatakan jika dirinya sedang berada di luar dan tak bisa mendengar perkataan Elliot. Karena di luar gedung Evil Corp masa semakin ramai terus berunjuk rasa, saat sedang ingin bertanya, tiba-tiba petugas keamanan mendobrak tangga darurat yang Elliot gunakan. Ia pun dengan cepat menutup telepon dan berusaha pergi. Saat akan menggunakan aksesnya untuk membuka pintu, tiba-tiba Elliot tak bisa menggunakan aksesnya karena ia sudah resmi dipecat. Akhirnya ia pun meminjam kartu akses salah satu pegawai Evil Corp yang sedang menelpon. Setelah berhasil keluar, Elliot langsung berusaha bersikap tenang. Seolah tak terjadi apa-apa, ia tak ingin terlihat mencurigakan. Tetapi ia harus tetap memantau pergerakan dari Dark Army. Maka dari itu, ia mencoba untuk menyingkirkan salah satu pegawai agar mau meninggalkan meja kerjanya. Dan target Elliot adalah seorang wanita tua yang sangat ideal untuk dijadikan korban. Kemudian, Elliot berpura-pura menjadi teknis IT yang melihat jika wanita yang bernama Eddie tersebut diketahui telah menggunakan pengakses jarak jauh yang tak berizin untuk menggunakan komputer kantor di rumahnya. Namun rupanya Elliot salah sasaran karena Eddie justru terlihat lebih pintar daripada dugaannya. Tetapi Eddie mau menunjukkan siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Kemudian ia menunjukkan rekan kerjanya yang bernama Fred. Lalu Elliot kembali menggunakan kata yang sama agar Fred mau memberikan komputernya.
Dan akhirnya Fred pun mau memberikan komputernya untuk Elliot cek. Lalu Elliot dengan segera membuka data log dari backdoor Dark Army. Elliot kemudian berpikir untuk mencari cara agar bisa menghentikan pergerakan Dark Army. Dan satu-satunya cara adalah menggunakan modul perangkat keras atau yang biasa disebut sebagai HSM yang letaknya di lantai 23. Saat sedang memantau, ia kembali melihat petugas keamanan yang sedang bertanya pada seluruh pegawai tentang keberadaan Elliot. Ia pun dengan cepat kembali pergi dan kali ini ia menyamar sebagai salah satu karyawan di divisi penjualan. Elliot memasuki sebuah bilik yang digunakan untuk mengadakan rapat. Tetapi penyamaran Elliot kurang berhasil karena pemimpin rapat tersebut mengetahui jika Elliot salah ruangan. Namun karena tak ingin tertangkap, Elliot pun mencoba untuk memperlambat waktu dengan cara berbincang-bincang. Hal itu ia gunakan agar petugas keamanan yang sedang berada di luar ruangan bisa segera pergi. Dan setelah petugas keamanan tersebut pergi, Elliot langsung buru-buru menaiki lift. Beruntung, ia berhasil mengelabui para petugas keamanan. Namun, pergerakan Elliot terhenti di sini karena ia justru pergi ke lobi yang dimana seluruh petugas keamanan telah memblokir akses masuk. Akhirnya ia pun dipersilahkan keluar oleh petugas keamanan. Setelah keluar gedung, Elliot langsung menelpon customer service Evil Cop dan memberitahunya jika sebuah percikan api bisa memicu hidrogen yang akan meratakan gedung. Yang pada intinya, Elliot ingin memberitahu jika di dalam gedung Evil Cop ada sebuah bom. Kemudian, tiba-tiba ia melihat Darlene yang menghampirinya, dan ia pun langsung mematikan telepon tersebut. Setelah bertemu Darlene, tiba-tiba saja Darlene mengakui perbuatannya jika ia bekerja untuk FBI. Mendengar hal tersebut, membuat Elliot terasa dikhianati olehnya. Tetapi hal itu tak ia pedulikan karena Elliot lebih mementingkan tentang kesaksian Darlene melihat Mr. Robot. Darlene menjelaskan jika pada suatu malam ia melihat Elliot tiba-tiba keluar dari apartemennya. Ia pun mengikuti Elliot dan ternyata Elliot menemui Darlene di suatu tempat dan memutuskan untuk pergi menggunakan taksi untuk menemui Tyrell Valley. Disitulah Elliot kembali merasakan pengkhianatan setelah Darlene yang memberitahunya jika ia bekerja untuk FBI. Kemudian scene berpindah pada demonstran di mana salah satu provokator berusaha pergi ke depan barisan untuk memprovokasi. Lalu setelah provokator tersebut berada di barisan paling depan, ia langsung melempar sebuah botol kaca yang langsung mengenai petugas polisi. Dan di sanalah situasi menjadi tak terkendali, di mana para demonstran langsung merangsang masuk ke dalam gedung Evil Cop dan seketika berhasil mengambil alih. Para demonstran benar-benar menghancurkan gedung Evil Cop, mencoret setiap lukisan dengan piloks dan menghancurkan setiap barang yang Evil Cop miliki. Lalu scene beralih pada Angela yang masih terjebak di gedung Evil Cop. Di tengah kerusuhan tersebut, ia menelpon Irving untuk mencari tahu apa yang harus ia lakukan. Irving pun menuntun Angela untuk mengambil sebuah paket yang ia telah siapkan di resepsionis. Ia pun menjelaskan jika para demonstran adalah orang mereka, dan Angela hanya diharuskan untuk tetap tenang. Kemudian setelah Angela mengambil paket tersebut, ia diminta untuk mencari Elliot, karena hanya Elliot yang bisa menjalankan tahap 2 tersebut dengan menggunakan isi paket yang Angela ambil. Akhirnya Angela mengambil paket tersebut dan langsung berusaha mencari keberadaan Elliot di tengah-tengah kerusuhan yang terjadi. Saat sedang berusaha mencari Elliot, ia tiba-tiba didatangi oleh petugas keamanan yang bertanya isi bungkusan yang Angela bawa. Ia pun mengatakan jika itu adalah sebuah hardware yang harus ia berikan pada atasannya. Tetapi saat mereka berdua memasuki lift, tiba-tiba saja lift mengalami mati lampu dan otomatis terhenti. Disitulah bungkusan yang Angela bawa terjatuh. Dan petugas keamanan tersebut langsung mengambil isi kartu tersebut yang ternyata berisi sebuah kartu akses. Ia pun kembali bertanya pada Angela dan Angela menjawab jika kartu akses tersebut milik anak buahnya yang tertinggal seusai rapat. Namun petugas keamanan itu tak percaya dengan apa yang Angela katakan. Ia pun langsung meminta Angela untuk mengikutinya. Saat lift kembali menyala dan mereka berdua keluar, Angela langsung dibawa untuk diinterogasi. Tetapi ia beruntung karena salah satu demonstran berhasil memukul petugas keamanan tersebut. Dan Angela langsung memutuskan melakukan apa yang Irving tugaskan untuk Elliot. Ia pergi ke ruang HSM dan langsung menaruh berkas yang Irving berikan. Saat sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba seorang wanita mendatangi Angela untuk bersembunyi. Tetapi ia justru bertanya apa yang sedang Angela lakukan. Angela berdalih jika ia bagian dari tim audit internal dari Detroit. Lalu, tiba-tiba salah satu demonstran berhasil mengetahui keberadaan mereka
dan mendobrak pintu. Beruntung, wanita yang baru saja datang langsung menyemprotkan cairan lada pada demonstran tersebut yang membuatnya kesakitan. Wanita tersebut langsung kabur dan Angela langsung kembali menjalankan tugasnya. Setelah selesai menjalankan program, Angela buru-buru pergi. Tetapi karena di luar terjadi kekacauan, ia mengambil topeng milik salah satu demonstran dan langsung menyamar sebagai salah satu dari mereka. Ia pun keluar dengan aman karena para demonstran mengira Angela adalah salah satu bagian dari mereka. Setelah berada di lift, Angela langsung kembali menelpon Irving dan mengatakan jika ia telah menyelesaikan tugasnya. Tetapi Irving justru mempertanyakan mengapa bukan Elliot yang melakukannya. Angela beralasan jika dirinya sangat sulit menemukan Elliot karena kekacauan yang Irving buat. Akhirnya Irving pun mencoba meyakinkan Angela telah menyelesaikan seluruh step dengan benar. Karena jika tidak benar, maka misi mereka akan gagal. Angela pun sangat yakin jika ia telah berhasil melakukannya dengan benar. Kemudian, Irving pun menyuruh Angela menemui kurir mereka di lobi dan memberikan isi paket tersebut padanya. Lalu Irving menutup teleponnya dan Angela langsung pergi ke lobi. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan kurir yang Irving sebutkan dan ia langsung memberikan paket tersebut padanya. Setelah kurir tersebut menerima paket dari Angela, tiba-tiba kurir tersebut memberikan Angela sebuah makan siang yang Irving berikan. Angela pun mengambil makanan tersebut dan kurir itu langsung pergi. Setelah bertemu kurir dan berhasil memberikan paket tersebut, Angela berusaha pergi dari gedung Evil Cop. Tetapi saat ia akan pergi, tiba-tiba Angela bertemu dengan Elliot yang langsung berkata, "Ada yang ingin kau katakan?" Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.